Bucin, bucin. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat menjelang tidur mungkin untuk orang-orang yang baru mau tidur di waktu subuh ya. Oke, Benar sekali. Kembali lagi bersama kita Metamodia Podcast. Halo semuanya. Oke. Ulangi sekali lagi apa? Metamodia. Udah kayak Teletubbies aja kita nih ya. Kebiasaan Oke, ya. kebiasaan. Oke. Hari ini ada yang spesial sih. Kita kedatangan apa ya? Bintang tamu atau narasumber atau apa ini dia ini? Apa Sohib ya, Sohib. Wah, nggak Atau spesial lah, apa? biasa Biasa aja. aja. Biasa Oke. aja. Dia orang yang spesial, profilnya singkat aja. Philip Putra Perdana, dia anak sekarang umur 24 tahun. Wow. Oh, 23. 23 tahun soalnya. 23. Jangan dong, biar kenalan sendiri aja. Oh, ya udah. Hai Kak, monggo perkenalkan diri. Monggo perkenalan diri dulu. Halo. Yang pertama sebelum nama umur saya 23. Ya aku Philip Perdana dari Salatiga, lahir besar di Salatiga. Hai semuanya, apalagi yang belum dikenalin? Oke, Status. Status saya sekarang Duda. entrepreneur. Wah. Benar, oke. Mantap. Ya itu Oke. itu aja. Itu aja. itu aja. Kayaknya masih banyak deh. Oke, dia sangat spesial karena dia juga adalah founder les-lesan gratis namanya Limitless Learning Center di Salatiga. Yang Kemarin pernah kita nah, ngomongin LC ya kemarin. Kemarin udah ngomong LC, silakan dilihat aja di Instagram. juga satu lagi. Dia juga punya perusahaan entrepreneur bisnis kecil namanya Kaktus Kamu. Wow. Jadi orangnya betul-betul spesial. Dia juga punya apa ya? Punya perusahaan Cempaka Flora. Siap. Oke. Salah satu Saya aja. alumni UKSC. Alumni. Gila, udah lulus guys. Lulus. Alhamdulillah. Oh, Ya udah itu lulus saya tahu. alumni KS. Alumni UKSC. Oke. Bukan mahasiswa lagi. Bukan mahasiswa Dengan lagi. profilnya yang begitu wah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit soal bucin nih, Mas Philip. Woi, Mas Philip. Iya, ya, Mas Bucin. Philip. Mas Philip dong. Bucin. Panggil saya Kak. Enggak mau Mas aja. Tentang umur ya. Gimana nih karantinanya selama 14 hari di Aman, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oh, iya. Semuanya lancar. Semuanya lancar. Oke. Untuk karantina enak gak sih? Karantina enak karena bisa banyak quality time sama keluarga. Kan Wah. enak tuh. Terus bener sih. perlu digarisbawahi bahwa saya melakukan semuanya dengan legal. Oke. Bisa kalau kita ngomong karantina gini, mungkin dikiranya kabur dari ini bordernya di Jakarta Iya. dan lain-lain. Bukan Dari itu yang Jakarta terjadi. ya. Dari Iya. Jakarta ya. Nah, kemarin dari Jakarta terus karantina di Salatiga dulu. Akhirnya bisa gabung ke podcast Metapodia. Woi. Asik. Siap. Oke, nih ngobrol-ngobrol berapa lama ini Philip nih kalau yang belum tahu dia ini salah satu pejuang LDR. Waduh, pejuang LDR. Kalian harus tahu ceritanya guys. Betul. Dia pejuang LDR ya. Tapi LDR-nya nih juga sedikit unik loh. Kok Bisa bisa? sedikit unik. Nah, kalau mau tahu yang uniknya, siapkan telinga untuk dengar apa ya curahan dari hati jaga. Sesi curhat ini berarti ya. Ya Ini. ampun. Tapi ini sebelum sampai di situ nih, Philip nih, aku kebetulan seangkatan sama Mas Philip, Mas tapi seangkatan dia Mas ya. Aduh. Sama Mas Philip ya. Philip nih dia tuh pernah ngulang mata kuliah, mungkin beberapa ya atau Beberapa banyak beberapa itu. hanya untuk demi menemani temannya mungkin yang ngulang juga. Oke. Nah, ini nih aku bingung gitu loh. Kita kan hari ini bahas soal bucin kan? Iya, Bucin. betul. Apakah ini tersebut bucin juga sama masa bucin homo ya mungkin enggak. Ini merupakan apa ya maksudnya hal yang unik kan gini. Kita biasa kan ngulang tuh karena pernah dapat nilai C lah, kalau enggak C, D, D. Banyak kan orang yang mentingin itu, tapi ini kayaknya dia lain deh. Ada apa nih Mas Philip? Gimana nih? Soal mata kuliah itu ya. Mungkin soal mata kuliah itu dan terus soal kenapa kok bisa ngulang gitu. Terus kenapa ngulang demi seseorang itu? Nah, itu kenapa tuh? Yang jelas seseorang itu kan seseorang yang spesial. Oh, Ya. oke. Aduh, Oke. sabar ya. Oke.
apa namanya? Kalau soal ngulang waktu itu sih bukan karena nilai buruk, tapi karena memang nilai sih oke, nilai sih oke. Iya, oke. Tapi ngulang ya karena teman butuh bantuan, kenapa tidak kita bantu gitu. Jadi pure tentang membantu orang, live for others gitu. Jadinya nggak banyak mikir soal apa dampaknya ke aku sih. Karena kalau ini pun dapat nilai jelek, toh juga yang diambil nilai yang terbaik gitu. Jadi kayak aku udah ada di titik aman. Terus kalau kita udah ada di titik aman, kenapa kita nggak berpikir untuk membantu teman-teman sampai ke titik yang aman juga? Gitu. Oke. Berarti itu nggak terkendala masalah kayak misal orang kan masih mikir, kan tahu sendiri manusia tuh egonya tinggi kali. Nah, mungkin ada tips nggak mungkin untuk biar egonya hilang gitu loh. Maksudnya agak betul-betul aneh sendiri. Mungkin kan kalau Philip yang udah menjalaninya mungkin kan, oh itu terlihat gampang ketika kita mendengar atau ketika sudah melewatinya. Nah, ada fase-fase di mana nggak? Di mana kayak rasa sial kenapa aku harus bantu dia gitu. Ada fase gitu nggak? Gitu. Ada. Rasa-rasa nyesel gitu. Ya, ada fase-fase gitu. Itu manusiawi ya. Maksudnya apa namanya? Kita ngerasa bantuan kita tampaknya percuma atau kayaknya nggak berhasil, itu ada. Tapi satu hal yang aku yakin itu hasil akhir akan menentukan hasil akhir akan membuat segala sesuatunya masuk akal. Gitu. Titik akhir itu membuat semuanya masuk akal. Jadi di tengah ketidakmasuk akalan yang sedang dialami, begitu akhirnya melihat hasil akhirnya, yaitu kalau di konteks ini tadi temanku nilainya naik gitu. Nah, naik menjadi titik yang tepat. Puji Tuhan. Alhamdulillah ya gitu. Naik ke titik itu membuat semuanya masuk akal, membuat bantuanku kemarin ternyata make sense, ternyata itu bikin itu menjadi lebih baik. Temanku ada di titik yang oke, kayak gitu. Di titik aman tadi ya. Di titik aman tadi. Lagi pula itu sebenarnya nyambung ke kalau kita mau ngomongin cinta, kita harus ingat bahwa cinta itu bukan tentang diri kita. Gitu. Karena kalau cinta itu tentang diri kita, itu mengkhianati definisi dari cinta itu sendiri. Cinta itu kan sesuatu yang terjalin antara satu orang dengan orang yang lain, satu pribadi dengan pribadi yang lain. Kalau dia tidak hidup untuk orang lain, kalau dia tidak memberi sesuatu untuk orang lain, berarti dia nggak bisa masuk ke area cinta ini tadi. Gitu. Topik tadi hanya nyambung aja bahwa kalau kita mau ngomongin cinta, kita mau ngomongin relationship, kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Oke, tadi kan bahas tentang cinta ya. Nah, pernah nggak sih ngerasa over untuk memberikan cinta gitu, overlapping untuk memberikan cinta dan akhirnya ya gitulah, ada batasannya gitu. Menurut lu gimana? Iya, pernah. Itu namanya berlebihan. Jadi ini kasih sesama aku ya ini ya, berlebihan mungkin ini ya. Iya, memberi manifestasi cinta kan memberi. Nah, pernah sih merasa memberi itu berlebihan. Kapan itu terjadi? Ya ketika itu sebenarnya terjadi dari titik ini. Kita ingin apa yang kita berikan itu dihargai. Kita ingin apa yang kita persembahkan, kita berikan itu tuh dilihat, ada respect untuk itu, ada penghargaan untuk itu. Jadinya kita akhirnya fokusnya bukan pada cinta, tetapi kita fokusnya pada pemberian kita. Dan itu bikin jadi berlebihan. Jadi rasanya kayak, aku mau ngasih ini biar dia tahu kalau aku bla bla bla. Aku mau ngasih ini biar dia ngerti bahwa bla bla bla, kayak gitu kan. Nah, itu jadinya berlebihan. Nah, kita tahu kan yang berlebihan itu tidak baik. Oke ya. Baik. Hati-hati ya, berarti cinta yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Artinya jangan-jangan dalam cinta itu ada penuntutan berarti. Iya. Oke, berarti ini udah sebenarnya itu udah masuk ke pertanyaan yang berikutnya sih sebenarnya. Udah agak jauh. Tapi nanti kita akan tanya lagi. Mungkin Jojo ada mau kasih pertanyaan apa, Jojo?
Atau masuk kasih tanggapan apa gitu loh? Yang yang tentang seseorang butuh apresiasi, apa? Ya semacam itu. Apa ya, kayak mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Mhm. Itu Kenapa? bukannya dasarnya manusia itu memang butuh apresiasi itu? Oh iya, tentu saja. Hmm. Kalimat tadi tidak kalimat tadi bukan menidakkan apresiasi. Oh iya. Oke ya. Kalimat tadi cuma mengontrol agar konsentrasinya bukan pada apresiasi. Oke. Karena yang terpenting adalah titik utama kita berpijak. Kalau titik utamanya apresiasi, padahal kita lagi ngomongin soal hubungan misalnya. Tadi kalau di pertolonganku ke teman tadi itu, kalau aku fokusnya pada apresiasinya dia, aku stres. Oh iya. Kapan aku stres? Saat dia tidak memberikannya. Oke. Oh, iya. Karena titik berpijakku di situ. Oke. Tapi titik berpijak dari Philip adalah di hubungannya. Iya, hubungannya. titik berpijakku bukan di nanti apa yang dia kasih ke aku ya, dia ngapresiasi kayak gimana. Bukan di situ, tapi titik berpijakku adalah ya ngasih aja. Aku memberi aja. Toh aku punya, kenapa aku tidak memberikannya? Dan apresiasi itu menjadi haknya dia ya, bukan Iya. menjadi haknya kita. Itu tidak termasuk sesuatu yang harus sesuatu yang kupikirkan. harus, itu, oke. Ketika itu kupikirkan, aku mulai keluar dari batasnya. Oke. Jadi ini dikaitannya dengan ini ya, pertanyaan ketiga tadi, kenapa sih ada yang namanya saling nuntut tadi? Mhm. Oke, udah Oh iya. terjawab nih sebagian nih sama Philip. Gimana Kevin? Kevin mau tanya apa tadi Kevin? Ya, cuma berarti butuhkan setiap pemberian itu ada keikhlasan juga. Gitu. Berarti iya. membentuk Tentu kerelaan juga. Berarti harus ikhlas tentu saja. berarti tergantung pribadinya juga ya untuk give Ya. ya untuk memberikan cinta itu. Nih bayangkan aja ya, dia sama brother kipernya sama temannya aja kayak gitu ya. Iya. Apalagi sama calon pasangan hidupnya. Waduh. Ini mulai nih, oke. Sudah mulai. Saya suka sesi yang ini. Oke. Tadi sangat dalam sekali bagaimana untuk menempatkan diri di saat yang tepat dan situasi yang tepat, betul-betul. Oke. Dan berikutnya ini kan Philip nih sebenarnya ada pacar atau enggak nih Philip? Ada. Ada. Oke. Ya. Maaf ya yang jomblo-jomblo ya. Singgung-singgung soal LDR nih. Jadi Philip pacarnya sedang di mana ini? Lagi di Jerman. Lagi di Jerman, lagi Wow, studi ya. Jerman. Di Oke. studi. Lagi Jejer studi. Kauman apa di mana? Iya, Jerman Jerman. beneran. Oh, Jerman beneran ya. Beneran. Jejer kawan. Kawan tuh di mana di sini? Di Salatiga? Iya, ada. Jejer kawan. Oke. Apa? Nih, Lip, gimana sih untuk menjadi seseorang yang punya nilai lebih? Oke, seseorang yang punya nilai lebih dalam menjalin sebuah hubungan. Bagaimana ia bernilai itu ditentukan dari bagaimana ia membentuk nilai di dalam dirinya. Yo, itu gimana? Membentuk nilainya gimana? Gini, apa yang ada di sekeliling kita itu membentuk kita. Oke ya. Ya. Jadi itu tidak muncul doang dari internal, tapi apa yang orang lain katakan, sebuah buku katakan, sebuah film katakan, itu membentuk kita. Nah, apa yang membentuk kita itu membuat kita bernilai. Oke. Oke, nah semakin seseorang mau dibentuk oleh hal-hal yang bernilai, artinya positif ya, hal-hal yang bernilai, maka dia akan semakin bernilai. Oke. Gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin gimana seseorang bisa jadi bernilai, ya bagaimana dia mau membentuk dirinya bernilai? Gitu. Oke. Kerjaannya cuma nonton drakor tiap hari, nilainya adalah soal drakor. Oke. Berarti ini input menghasilkan output ya, berarti ya. Bahwa memang Apa yang didapat ini ya? UKSW berikan penghargaan dulu ya. Satu sangat ingat ilmunya ya, berarti. Iya, tiap hari seseorang cuma main game. Ini main game dalam arti buang-buang waktu ya, Iya. bukan latihan untuk e-sport ya, bukan. Tiap hari seseorang cuma main game yang dibentuk nilainya adalah soal game itu. Tiap hari dia membaca buku-buku nggak cocok. Ya udah buku-buku itu yang membentuk dia. Kayak Oke. gitu. Jadi harus membangun input yang benar berarti ya, Iya. sebelum menjalin sebuah hubungan. Iya. Oke. Karena hubungan tadi ya memberi ya, jangan sampai kita memberi sesuatu yang gak bernilai, sesuatu yang salah ya. Iya, kita nggak akan pernah bisa memberi tanpa sebelumnya kita menerima. Menerima, oke. Jadi kalau kita nggak dapat input kan berarti kita terima sesuatu ya.
Kalau kita nggak dapat input, apa yang mau di-outputin gitu. Ini Kalau kayak input kita salah, ya output kita salah. Ini kayak konsep cinta waktu ada siapa itu, katanya kayak Pak Agus waktu itu bilang ya, ada seseorang namanya Pak Agus tuh dia pernah bilang seperti apa, cinta itu menerima dulu ya berarti ya. Iya, Oke. Sesuatu itu konsepnya diterima gitu. dulu ya. Oke. Konsepnya kalau kita meyakini cinta itu memberi dulu, kita muter-muter di lingkaran setan. Yang namanya iya, Oke. yang namanya pemberian, Pemberian. stres karena tidak dihargai, marah-marah. Oke. Bertobat mau memberi, stres karena tidak dihargai, marah-marah. Kayak gitu. Oke. Itu lingkaran setan. Tapi kalau kita ngubah konsepnya menjadi cinta itu menerima dulu, baru kemudian kita memberi, lingkaran setan ini akan terhapus. Oke sih, mantap. Begitu spesial kan udah banyak quotes di dirawat ya. Catat nih. Catat cuma Catat gue nih, bilang ya. quotesnya. Masukin WA. Nah, nih banyak nih orang yang bilang kan zaman sekarang kan bucin, budak cinta lah, apa-apalah. Nah, dan beberapa sebenarnya. Nah, kriteria bucin itu menurutmu apa? Setelah tadi konsep-konsep Oh, yang sudah konsep bro, itu. Berarti kan ada kriteria yang dibedakan nih. Iya. Nah, kalau kriteria bucin itu menurutmu seperti apa sih? Bucin itu konotasinya negatif ya. Iya, Kalau memang di- negatif, heeh. Kalau di masyarakat, Heeh. over tadi ya mungkin. Iya. Over ya itu. cuman bukankah kita semua budak cinta? Gimana Riko? Gimana? Oh, menarik sih. Heeh. Lah gimana ini? Gini, Kok bisa? apa alasan kamu melakukan sesuatu? Kalau alasannya uang, menurutku itu mengerikan. Tapi kalau alasannya cinta, menurutmu baik nggak? Baik. Oke ya. Iya, kamu baik. kamu mau kerja karena kamu mau membahagiakan orang tuamu, Itu gitu ya. Itu baik. Berarti kamu mencintai orang tuamu. Cinta adalah alasanmu bekerja. Oke. Berarti itu baik nggak? Baik. Baik kan? Baik. Nah, ya bukankah kita semua budak cinta? Oh iya, benar. Gitu loh. Make sense Baik, lah. kalau bucin ya. Kita semua bucin. Ya kalau kita melihat bucinnya dari konotasi negatif juga bisa. Maksudnya itu tadi bahwa kita terlalu banyak memberi, terlalu berlebihan, terlalu Oke. over sama pacar kita dan lain-lain kayak gitu bisa. Tetapi kita juga bisa memandangnya dari sisi yang lain. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya budak cinta itu sebenarnya semua orang punya ya. Dan Iya, itu sebuah keharusan karena menjadi sesuatu berdasarkan cinta. iya, Tetapi yang berlebihan itu yang sebenarnya nggak boleh. iya. Jadi Jadi sebenarnya itu yang bisa menentukan itu dari orang lain atau diri kita sendiri sebenarnya. yang jelas ketika kita melakukan sesuatu, motivasi yang tepat adalah apakah kita mencintai atau tidak. Ah, ya. Oke, karena rumusnya itu tadi memberi adalah manifestasi dari cinta, bukan dibalik. Oke. Jadinya kalau kita mencintai kita pasti memberi. Oke, Nah, oke. kalau cinta adalah motivasi, maka pemberian misalnya kayak memberi pertolongan, Akan terasa mudah. ya akan terasa mudah. Dia akan terasa keluar begitu saja. Dan kalau mau pakai bahasa sastra ya itu tadi bahwa kita semua pada dasarnya ya budak cinta Budak juga. cinta. Cuma cintanya dalam konotasi yang tepat, yaitu kita melakukannya karena kita mencintai orang tua kita. Kita melakukannya karena kita mencintai teman kita. Kita melakukannya karena kita mencintai pasangan kita. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu diberikan Kembali pada ke kita. konsep dasar tadi sana Iya. ya, fondasi tadi itu ya, oke. Sip, mantap ini, boy. Memang dia sudah senyum-senyum di tawa-tawa. Nggak salah ya ini. Artinya kalau dia senyum tuh berarti dia sangat senang untuk ngobrol lagi. Iya, ya. Kata iya. dia bilang lagi. Podcastnya bukan 15 Podcast, ya. menit, 15 jam. Terus gini nih, apa? Terus kan, nah ini tentunya kan kamu kan berdasarkan sebuah proses tadi kan, nggak langsung konsep tadi kan nggak langsung lahir dan lahir kamu udah pahami betul-betul. Nah berarti sebelumnya nih kamu pernah jatuh nggak? Maksudnya kamu pernah di konsep budak cinta yang berlebihan nggak? Bucin yang berlebihan? Oh iya, tentu saja. Tentu saja, oke. Mungkin bisa ceritakan pengalamannya mungkin untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin sekarang lagi mau bucin yang berlebihan atau sekarang lagi belajar untuk keluar dari itu Oke. dan menjalin sebuah hubungan yang sebenarnya dengan bukan standar ya, sebuah nilai yang baik lah gitu. Oke. Sebelum di hubungan ini aku pernah punya hubungan hubungan pacaran maksudnya. Yang di situ aku terjebak di konsep yang salah itu tadi bahwa
aku kalau memberi harus dihargai, aku kalau memberi harus di apa ya, direspon. Kalau nggak direspon berarti dianya kayaknya ada sesuatu nih atau akunya salah nih kayak gitu loh. Jadi lingkaran setan tadi. Cuman di situ aku nggak berubah, tapi di situ aku malah semakin mencoba untuk apa yang bisa aku lakukan, pada akhirnya aku terjebak di hal-hal yang salah. Hubunganku jadi tidak sehat, hubunganku jadi ada banyak unsur seksualitas di sana kalau mau jujur. Dan kalau kita mau bicara soal hal-hal seputar seksualitas, kita nggak bisa ngomongin itu sesuatu yang baik kalau kita belum menikah kan. Nah, jadinya ya itu sesuatu yang salah dan it's fail. Dan kalau ada pihak yang harus disalahkan, ya aku pihaknya. Kenapa? Karena aku tidak punya konsep yang tepat dalam mencintai. Dan itu jadi masalah. Nah, makanya setelah hubungannya selesai dan aku punya perjalanan hidup yang berlanjut, aku jadi belajar bahwa aku nggak boleh ngulangin kesalahan itu lagi gitu. Aku harus berubah. Nggak bisa mengharapkan orang yang kita cintai membalas cinta kita dan menjadikan itu sebagai fokus utamanya. Nggak bisa gitu. Kalau kita mau mencintai harusnya tulus gitu loh. Kalau kita mencintainya tulus, maka kita akan bisa mencintai dengan benar, hubungan kita jadi sehat. Tapi kalau mencintainya aja udah nggak tulus, lama-lama nanti jadi egois. Tentu saja. Malah jadi selfish sendiri. Dasarnya kan tadi aku memberi agar dia memberi sesuatu padaku. Berarti yang ini tentang aku. Nuntut-nuntutan. Ini it's all about me, dan when it's all about me, it will be fail. Berarti ketika kamu udah mau menjalin hubungan, berarti itu bukan soal dirimu sendiri ya. Kamu harus siap mempertanggungjawabkan ada orang lain juga. Yang bersama-sama untuk menjalin sebuah sebuah hubungan yang baik gitu loh untuk sampai ke depan next. Aduh, agak dalam sekali nih. Mungkin udah ada banyak yang menitikkan air mata atau gimana? Banyak pertanyaan. Ya, mungkin kalau misal masih penasaran soal gimana sih Kak untuk lepas dari itu, kan tadi Philip lagi share soal yang seksualitas. Mungkin ada yang tanya lebih dalam, mungkin bisa DM ke Metapodia podcast di Instagram, nanti kita sambungkan ke narasumber video. Oke, next. Mungkin Jojo ada mau tanya selanjutnya, Jo? Oke, next aja. Gimana? Berat ya mungkin ya. Berat. Atau pernah mengalami ya, Jo? Jojo melipir. Gimana? Dia ngelamun malah. Belum terlalu ada ya. Gimana? Ya. Gimana, Bi? Mungkin nanti bisa pertanyaannya bisa disampaikan. Oke, tadi kan sebenarnya in fact banyak banget yang sekarang lagi struggle dengan hal ini sih. Maksudnya sampai tadi sempat aku berangkat untuk bikin podcast ini, lihat di TV yang viral-viral itu ada yang sampai di motor pacarnya ngambek terus dicolek-colek, dia nggak mau pindah-pindah. Karena marah tenaga. Akhirnya sampai ceweknya diangkat, motornya digeser atau gimana gitu. Bener sih. In fact ya. Sebenarnya ada nggak sih menurutmu ada nggak sih relationship yang benar-benar baik itu yang kayak gimana, atau yang benar-benar buruk itu kayak gimana kategorinya? Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan yang bagus, karena pertanyaan ini adalah cara berpikir orang-orang, dan kita harus benerin dulu di sini nih. Nggak ada hubungan yang sempurna. Oke. Nggak ada hubungan yang sempurna. Mau cari pacar sesempurna apapun, nggak ada hubungan yang sempurna. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Pada dasarnya itu ya. Iya. Konsep yang sebenarnya paling itu karena kita membutuhkan orang lain aja gitu ya. Artinya kita nggak sempurna ya. Kita kan nggak sempurna nih. Kalaupun ada pacar yang sempurna, hubungan ini tetap tidak menjadi sempurna. Kenapa? Karena kitanya nggak sempurna. Oke. Ketidaksempurnaan kita itu akan menodai kesempurnaan dari sebuah hubungan gitu. Jadi kita harus lihat dulu bahwa nggak ada hubungan yang sempurna. Nah, tetapi hubungan yang tidak sempurna itu kita bisa berjalan bersama-sama dengan pasangan kita untuk menjadi benar, untuk menjadi baik.
bersama-sama. Oke. Aku pernah yang aku ceritain tadi mengalami hal-hal yang menurutku nggak oke, tetapi bisa belajar dari sana untuk kemudian menjalin hubungan yang oke. Oke, sip. Kayak gitu. Aku Siap. aku tidak bicara begini ya, tidak bicara aku tidak oke dengan pacarku yang sekarang, berarti aku harus selesai dan nanti kalau menjalin hubungan dengan orang yang baru aku baru bisa oke. Bukan gitu. Itu bisa dibetulkan di hubungan, itu bisa dibetulkan di hubungan dengan orang berikutnya, itu pokoknya bisa dibetulkan. Tetapi poinnya adalah kita bisa berubah bersama. Oke, sip. Bareng-bareng ya. Iya, jadi Harus bareng-bareng. hubungan yang buruk bisa menjadi baik, hubungan yang baik bisa menjadi semakin baik. Berarti apakah ini bisa dimasukkan ke konsep sepadan ya, Jo, mungkin? Iya. Apakah ini bisa dimasukkan ke konsep sepadan tadi? Iya, kita harus mencari pasangan yang sepadan. Nah, Yang itu gimana? Sepadan artinya bukan sama levelnya. Misalnya aku level 5, kamu level 5. Oke. Kita bisa menjalin hubungan. Itu bisa bikin stres. Kenapa? Lah kalau dia di level 1, Terus maksudnya kamu rendah. ya. ya, di level 1, terus banyak orang-orang ada di level 5. Nanti dia dapat pasangan gimana? Dia cuma bisa dapat pasangan level 1 dong. Bayangin kalau orang cuma di level 1, dia punya pasangan level 1. Ketika pacarnya nanya, aku harusnya kayak gini nggak ya? Pacarnya akan jawab gimana? Nggak tahu. Kenapa? Iya. Karena dia di level 1 gitu. Iya. Jadi harusnya bukan kita melihat orang lain di level berapa atau kita di level berapa, bukan gitu. Sepadan itu hanya kita bertumbuh bersama, mencapai satu level di atas bersama-sama. Oke. Jadi ingat ya, untuk hubungan yang sepadan atau hubungan yang sesuai itu harus bersama-sama untuk mencapai satu level yang sama ya, itu. Ya. Menjalin hubungan nih untuk mencapai satu Nah. titik tertentu lah. Kesepadanan adalah perjalanan, bukan Oke. pencapaian. Oke, sip. Kesepadanan adalah perjalanan. Iya ya. Bukan Ingat. pencapaian. Ingat ya coach ya, ditulis. Oke. Sip. Langsung Mantap. buat status WA. Buat status WA ini. Status WA. Oke. Berarti ini Philip sendiri udah menentukan, kan sekarang lagi jalin hubungan sama ceweknya, boleh disebutkan namanya? Boleh. Oke. Namanya Nina. Oke. Berarti sama Nina ini Philip udah yakin dia adalah sebuah calon pasangan hidup ke depan, atau maksudnya udah masuk ke kriteria yang tadi, maksudnya bersama-sama untuk bersama-sama untuk menjalin sebuah hubungan dalam sebuah perjalanan yang ada titik tujuannya gitu. Keyakinan itu juga perjalanan ya. Oh ya, oke. Iya. Kan kita harus yakin pertama 10%, 20% naik-naik kayak gitu ya. Iya. Kita bisa merasa sangat yakin sekarang, tapi suatu hari nanti kita akan ngerti bahwa keyakinan kita di masa lalu itu masih kurang. Masih kurang ya. Oh. Oke. Gitu. Selalu Walaupun kita merasa bertumbuh ya, "Wes, berarti." sangat yakin nih, Mm-mm. udah sangat, aku yakin banget kok, tapi kalau kita mau berjalan di track yang tepat, nanti beberapa saat setelahnya kita akan ngerti, kemarin kayaknya aku kurang yakin, Mm. sekarang aku harus lebih yakin daripada waktu itu. Oh. Jadi keyakinan itu juga perjalanan. Oke? Oke. Oke. Dan keyakinan itu sifatnya personal. Personal, oke. Aku tidak memaksakan dan tidak bisa memaksakan dia untuk meyakini seperti aku meyakini. Mm-mm. Begitu pula sebaliknya. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa kami sama-sama 100% yakin akan menikah suatu hari nanti gitu. Aku nggak bisa Iya. bilang gitu. Tapi aku bisa bilang bahwa aku punya doa itu di dalam doa yang kupanjatkan. Aku punya keyakinan itu. Dan aku cuma bisa bilang ke dia bahwa aku punya hal ini. Kalau kau mau punya hal ini, kita bisa berjalan bersama. Oke. That's all that I can do. Selebihnya itu urusan dia dan keyakinannya. Sip, Keyakinannya dalam arti seberapa yakin dia dengan hubungan ini. Oke, sip. Gitu. Karena keyakinan itu juga bertumbuh ya. Kan ini yang paling penting dari hubungan kan sama keyakinannya. Oh iya, dia yakin aku ya enggak ya. Sampai kan yang paling dalam itu ya. Oke. Iya, iya. Yang paling susah kan kalau aku yakin dia nggak yakin. Iya, Nah, lihat. Yang penting Philip udah tentuin dianya siapa dan udah yakin bahwa mau cuma jalan sama dia gitu ya. Iya. Itu artinya Iya. jaga integritas juga ya berarti. Iya, dan Oke. aku ajak dia tentu saja kami berjalan bersama-sama tentu saja, tetapi perjalanan ini belum selesai. Selesai, oke. Gitu. Jadi kami masih sama-sama belajar untuk lebih yakin. Oke. Kami masih sama-sama buat
belajar bahwa ada yang perlu diperbaiki. Oke, ingat ya teman-teman, jangan kamu yakin ke banyak orang ya. Jadi cuma satu aja. Apalagi yakin kan nggak ada yang yakin Oh, sama kamu. ya, itu lebih bahaya lagi. Itu. Ayo. Mental. Mental itu. Gimana Biar, guys? biar. Oke, aku jadi tergelitik pengen tanya ini sih. Sebenarnya untuk dalam sebuah hubungan pasti ada hambatannya sih ya. Pasti Oh, ada iya. rintangan dan tantangannya. Apalagi LDR kayak Apalagi ini ya. Jerman dan Indonesia. Indonesia. Itu benar berapa benua tuh berarti lewat berapa benua kalau lewat 3. pesawat? 3 Tiga benua. benua. Oke. Berarti itu kayaknya di sini kalau jam 3 sore mungkin di sana baru jam 3 subuh ya mungkin. Terpatnya 5 jam. 5 jam. Oh. Lumayan juga ya tepat 5 jam. Yep. Oke, gimana Vin? Lanjut Vin. Ya, tadi pasti ada rintangannya. Nah, Hmm. tips-tips untuk menghadapi rintangan itu kayak gimana sih? Dan juga nih aku mau tanya tentang ini sih. How about hubungan yang beda keyakinan? Maksudnya bukan kamu yakin aku tidak yakin, bukan gitu ya. Ya. Yang benar-benar beda agama. Agama, ya. Oh ya. How? Oh, 2 pertanyaannya tadi ya. Iya, dua Oke, pertanyaan. dua pertanyaan jadi ya. Oke. Kalau soal rintangan, Jojo masih rendu saudara. Aku mati mic boleh nggak? Tapi Jojo ini soalnya dia paling muda di sini teman-teman. Jadi ini dia juga lagi belajar mungkin sama-sama ya. Oke. Gimana? Oke. kalau soal rintangan, ya banyak rintangan. Ya, tapi kuncinya menghadapi rintangan kan dihadapi. Iya. Eh, Kalau nggak dihadapi rintangan tetap datang juga ya. Aku yakin banyak orang tidak berhasil menyelesaikan rintangannya bukan karena tidak bisa, tapi tidak berani menghadapinya. Tidak mau juga gitu ya. Tidak mau Tidak mau. menghadapinya. Hmm. Gitu Harus kan. ada kemauan dulu. Ketika suatu rintangan dihadapi, dia pasti selesai. Pasti selesai. Mau lama, mau sebentar, dia pasti selesai. Tapi orang putus dan lain sebagainya, dia nggak mau menghadapi rintangannya. Oke. Gitu. Jadi hadapi rintangan teman-teman. Gitu. Baik yang menjalin hubungan maupun tidak, kalian punya rintangan, itu harus dihadapi. Itu dulu. Nah, ketika sampai ke sana, ke rintangan itu, nanti caranya gimana dan lain-lain, kamu akan ngerti kok. Nggak ada tips and trick khusus gitu loh, how Oke. to bla bla bla, nggak ada. Tapi ketika kamu mau menghadapinya, nanti kakimu menginjakkan langkah di track itu, kamu akan ngerti. Oh, aku ternyata harusnya gini. Gitu. Ingat ya teman-teman. Oke. Sip. Ayo lanjut. Terus tadi soal kalau beda keyakinan ya. Iya. Iya. Oke. Kalau beda keyakinan, aku Kristen ya. Di keyakinanku, aku diajarkan untuk mencari yang sama-sama menyembah ke Tuhan yang sama, kayak gitu. Nah, aku dibesarkan di keluarga yang banyak agamanya. Gitu, ada kakekku Buddha, tante omku banyak yang Islam, ada yang Kristen juga, ada yang Katolik, yang nggak ada cuma Hindu. Makanya kami sering ke Bali. Mungkin besok untuk adiknya Philip tadi ya ini. Nah, Oke. aku nggak tahu bagaimana, walaupun aku dibesarkan di keluarga yang banyak agama, tapi aku nggak tahu bagaimana agama lain memandangnya. Cuman yang aku mau bilang adalah ketika kita memandang pada satu Tuhan yang sama, itu akan memudahkan kita untuk memiliki keyakinan yang sama satu sama lain. Kembali ke fondasi yang tadi ya gitu ya. Iya, Soalnya kan hubungan yang untuk ke Tuhan juga itu sebenarnya hubungan personal. iya itu Kalau personal. hubungan personalnya udah beda ya gimana mau lanjut ya gitu Iya. ya. Oke. Dan gini kok, nggak usah frustasi kalau misalkan nggak punya orang yang nggak beragama sama dan dicintai. Orang itu banyak. Oke, ada 1,3 miliar orang Kristen di dunia ini. Ada 1 miliar orang Islam di dunia ini. Ada 700 juta orang Hindu di dunia ini. Ada 500 juta orang Buddha di dunia ini. Kalau kamu tidak menemukan yang agamanya sama, mungkin kamu kurang berusaha aja. Kalau enggak mungkin kamu memang hidup untuk dirimu sendiri ya. Jadi harus punya keyakinan yang sama. Menurutku Tuhannya harus sama dulu. Oke. Gitu. Sip. Mantap sih. Mantap untuk Nggak seberkata-kata. Gimana seberkata? Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Berarti kita bisa tahu sendiri. Mungkin Philip ada pesan terakhir untuk Mau meninggal loh. pesan ke teman-teman semua sebelum podcast ini selesai.
hari ini maksudnya podcast nggak bakal selesai ya. Gimana? Ada pesan nggak untuk teman-teman semua di luar sana? Oke, buat teman-teman di luar sana, apapun yang kalian lakukan, apakah kalian jomblo, tidak jomblo, hampir jomblo, dan lain-lain, hubungan selalu membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, tapi juga membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Hubungan itu kompleks, tetapi juga simpel. Makanya satu hal yang perlu kamu yakini, jangan pernah menyerah di hubunganmu sekarang, apapun itu. Kalau kamu memang harus putus, ya nggak apa-apa. Ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kamu mau jadian, berani aja, karena kamu akan menjalani hubungan yang luar biasa. Kalau kamu sedang ada di tengah-tengah, tetaplah berjalan aja, karena kalau kita berhenti sekarang, kita akan menyesal karena kita melewatkan banyak hal di depan. Mantap, melewati banyak hal di depan. Ingat teman-teman, yang paling pertama adalah menempatkan seseorang itu sesuai dengan tempatnya, diri kita juga sesuai dengan tempatnya. Tadi juga bilang harus yakin dulu, yakin terhadap diri sendiri. Soalnya hubungan itu juga berbicara soal personal. Terima kasih untuk Philip, terima kasih atas tips-tips bucinnya, karena kita semua ternyata bucin ya. Bucin ya, gitu. Sekarang bisa silakan loloan. Bucin. Nah, budak cinta juga bukan hanya untuk pacar, juga untuk orang tua, untuk teman-teman di sana. Bahkan seperti tadi cerita Philip, bahkan untuk teman yang mungkin orang sangka mungkin homo ya, tapi bukan homo. Buktinya Philip juga punya seseorang yang berlawan jenis gitu loh. Tapi jadi pesannya untuk teman-teman semua, tetap untuk berani melangkah aja itu. Tadi pesannya apa? Yang penting mau menghadapi sebuah rintangan. Jangan langsung mundur dulu, oke? Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat menjelang tidur. Silakan selamat tidur, mimpi yang indah. Good night people. Dadah. 37. Jadi